Hai guys. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 9. Kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya membuat data kelompok, membuat grafik histogram, grafik poligon, juga grafik logis. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Halo, nama aku Azahra Aulia. Hai, nama saya Bunga Karbianto. Hai, nama saya Neala Panurunisa. Guys, di sana lagi rame tuh. Kita tanya-tanya yuk. Misi teman-teman, aku mau numpang tanya-tanya boleh? Boleh. Sebelumnya aku nanya dulu nama kakak-kakaknya siapa nih? Delima. Terus Nanda. Lika, Agni. Shiva, Aku Novelika. Novelika. Yang ini? Nisrina. Muhammad Islan Nafi. Emil, Tiara, Syahju. Luna. Zahwa, Salsa. Nama aku Marsha Triani. Nama aku Intan. Nama aku Eka Resmawati. Rifka Febianti. Nama saya Syafiq. Gladys, Citra. Nama aku Muhammad Fadil Akmal. Kalau yang ini? Ya, nama aku Agam. Ya, Agam. Yang ini? Renata. Nama aku Ratu. Aku Lina Sabrina Vanida. Adrian Saswendar. Tiara Nur Aziza. Aziza. Aku Nazwa. Aku Nolita. Aku Dara. Ahlam. Oke, aku mau tanya ukuran kemeja kalian boleh nggak? Boleh. Kalau kakaknya ukuran berapa? Ukuran L. Aku L. Aku L. S. Aku M. Aku ukurannya tuh di M. Ukuran M. Isi triple XL. Ukuran kemeja aku S. Aku M. Aku M. Aku M. Ukuran M. Saya L. Saya L. XL. M. M enggak? S. Oke teman-teman, sebelum kita buat data kelompok, kita belajar istilah-istilahnya dulu yuk. Yang pertama, dari atas sini sampai sini itu jumlah interval, yaitu banyaknya jumlah interval dalam tabel data. Nah, selanjutnya yang warna coklat ini yaitu lebar interval atau banyaknya angka dalam satu interval. Jadi 60 sampai 64 itu intervalnya 60, 61, 62, 63, 64. Intervalnya itu 5 ya teman-teman. Terus yang warna biru ini yaitu batas bawah nilai terendah dalam kelompok interval. Nah, kalau yang ini batas atas nilai tertinggi dalam kelompok interval. Nah, adapun JP atau jarak pengukuran yaitu dengan cara nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertinggi di data ini kan 94. Kita kurangi nilai terendahnya yaitu 60. Jadi sama dengan 34. Jadi jarak pengukurannya yaitu 34 teman-teman. Nah, kalau yang ini sekarang dari data ini itu yang sebelah sini. Dan yang ini tuh data yang sebelah sini teman-teman. Di sini kita bakal nyari tepi atas. Tepi atas itu dari data yang ini yang bawah ini. Untuk mencari tepi atas itu ditambah 0,5 jadinya 64 ditambah 0,5 jadinya 64,5. Sama kayak ini juga 69 ditambah 0,5 jadinya 69,5. Lanjut, ada juga namanya jumlah interval teman-teman. Jumlah interval ini caranya JP atau jarak pengukuran yang tadi kita bagi sama interval. JP itu kan tadi nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Habis itu dibagi sama interval. Nah, nilai tertingginya tadi 94, terus kita kurang sama nilai terendah 60, kita bagi intervalnya itu di sini kita 5 ya, teman-teman. Dari 60 ke 64 itu 5. Nah, hasilnya 34 dibagi 5 sama dengan 6,8. 6,8 ini kita bulatkan ke atas ya teman-teman. Jadi walaupun 6,1 atau 6,2 kita bulatkan ke atas jadinya jadi 7 teman-teman. Ini data untuk kita membuat tabel di data kelompok. Oke teman-teman,
teman-teman, setelah kemarin kita udah selesai cari data dari para responden, sekarang kita bakal ngebuat data tersebut menjadi sebuah table kayak gini nih. Oh ya, jangan lupa ngerubah data kita kemarin kan dalam bentuk huruf, sekarang kita rubah menjadi angka seperti ini. Kemudian kita buat lagi table yang isinya full data kita menjadi seperti ini. Setelah itu jangan lupa kita membuat data tunggal yang berisi table seperti ini teman-teman. Yang pertama ada nilai dan frekuensi. Nilai ini kita tulis dari urutan kumpulan data kita dari yang paling besar ke yang paling kecil. Contohnya data kita ini di sini yang paling besar itu 20. Maka yang paling atas itu kita tulis 20 berurutan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kemudian kita hitung frekuensinya ada berapa. 20 ini di data kita ternyata hanya ada 1 teman-teman. Nah, kita tulis 1. Kemudian 18 di sini hanya ada 2. Kita tulis 2, begitupun seterusnya. Di bawahnya jangan lupa kita beri totalnya berapa. Total dari data kita kemarin yaitu 40. Jadi data ini udah valid ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita bakal buat data kelompok ya. Nah, data kelompok di sini intervalnya kita buat 3 ya teman-teman. Nah, pertama kita bikin tabel seperti ini yang bertuliskan nilai sama frekuensi. Nah, terus kita hitung dulu JP-nya atau jarak pengukuran. Seperti yang tadi aku jelasin ya, itu yang nilai yang paling tinggi kita kurangin ke nilai yang paling rendah. Yaitu nilai paling tingginya 20 kita kurang ke 10 sama dengan 10. Yang kedua itu ada interval. Interval kita di sini adalah 3 ya teman-teman. Terus yang terakhir yaitu JI, jarak interval, yaitu sama dengan JP dikurang I sama dengan 10 dikurang I kurang 3. Maaf teman-teman, dibagi ya, maksudnya bukan dikurang. Jadi JP dibagi I sama dengan 10 dibagi 3 sama dengan 3,3. Ingat, walaupun komanya 3, tetap kita naikin ke atas ya teman-teman. Jadinya hasilnya adalah 4. Jadi kolom di sini harus ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti datanya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya cara kita mengisinya yaitu dari yang paling atas itu adalah nilai terbesarnya, yang bawah itu ada nilai terkecilnya. Nah, nilai terkecil kita kan 10. Kita hitung 10 ini intervalnya 3, tinggal kita tambah 10, 11, 12. Jadi 10 sampai 12. Lanjut 13, 14, 15 dan seterusnya ya teman-teman sampai atas. Selanjutnya baru kita hitung frekuensinya. Kita bisa lebih mudah kalau mau ngitung frekuensi di sini dengan melihat data tunggal ya teman-teman. Contohnya di nilai yang paling atas ini 19 sampai 21. Kita tinggal lihat aja nih di data tunggal kita sebelumnya. 19 kan nggak ada, tinggal 20 yang ada di cuman 1. Jadi kita tulis di sini 1. Terus selanjutnya 16 sampai 18. Kita lihat di sini teman-teman. Di sini ada 16 dan di sini ada 18, tinggal kita tambah frekuensinya yaitu ada 4. Makanya kita di sini kita tulis 4. Kemudian ada 13 sampai 15. Karena 12 ini belum lewati 13, jadi hanya 14 aja nih teman-teman yang masuk, yaitu 11. Kita tulis di sini 11. Dan yang terakhir 10 sampai 12. Nah, ini 10 sampai 12. 18 kita tambah 6 sama dengan 24 dan jumlah keseluruhannya 40 teman-teman. Valid kan sama data kita yang tadi? Oke teman-teman, selanjutnya sekarang kita mau bikin grafik histogram nih. Grafik histogram itu tabelnya sama seperti data kelompok tadi. Tadi kan kelompok kayak gini ya. Sekarang kita tambahin 1 yaitu titik tengah. Nah, titik tengah ini gimana cara ngambilnya? Yaitu dari sini teman-teman. Dari nilai titik tengah dari 19 ke 21, titik tengahnya itu berapa? Kita hitung 19, 20, 21. Titik tengahnya itu di sini kan. Titik tengah itu berarti 20. Selanjutnya 16, 17, 18. Titik tengahnya 17 dan seterusnya nih teman-teman. Habis itu setelah ini kita membuat grafik histogram. Caranya kita bikin grafik seperti biasa, seperti ini. Sudut yang vertikal ini yaitu Y ya,
sementara yang horizontal ini X. Nah, yang Y ini itu berisi frekuensi teman-teman yang ada di sini. Sementara yang X itu berisi titik tengah yang ada di sini teman-teman. Nah, kita mulai dari frekuensi dulu ya. Titik yang Y itu frekuensi yang paling kecil kan 1. Jadi kita tulis 1 itu paling bawah, yang bawah itu yang paling kecil dan ke atas yang paling besar teman-teman. Kalau yang X itu kan tadi titik tengah. Sama, yang paling sebelah kiri itu yang paling kecil, ke sebelah kanan itu paling besar teman-teman. Setelah udah kita urutin nih, yang paling besar ke yang paling kecil ke yang paling besar, selanjutnya kita bikin titik-titik teman-teman ke arah data yang kita buat ini. Kayak misal sekarang titik tengahnya 11. Titik tengahnya 11 itu frekuensinya 24. Jadi kita titik-titikin ke atas sampai ke 24. 14 itu 11. Kita bikin titik-titik, kita tarik garis ke 11. Terus selanjutnya 17 itu 4 dan 20 itu hanya 1. Setelah udah kita bikin garis seperti ini, titik-titik, kemudian kita tebelin pakai warna yang berbeda teman-teman. Nah, grafik histogram ini bentuknya kayak gini, jadi saling berdempetan satu sama lain. Kalau bisa pakai warna yang berbeda biar kelihatan garis tepinya ya teman-teman. Jadi seperti inilah jadinya grafik histogram. Oke teman-teman, sekarang selanjutnya kita bakal buat grafik poligon. Grafik poligon kurang lebih sama seperti grafik histogram tadi, tapi grafik poligon ini kita nambahin nilai di nilai atas dan nilai bawah nih teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya kita kan tadi datanya sampai sini aja nih teman-teman, di grafik histogram dari sini sampai sini aja. Nah, kita buat nambah ke atas dan nambah ke bawah. Caranya kita buat lagi dengan interval yang sama 3, yaitu di bawah 10 itu kan 9. Nah, intervalnya 3 berarti 7, 8, 9, berarti 7 sampai 9. Untuk frekuensinya kita buat 0 teman-teman, dan yang atas juga sama, berlaku sama, dari 21 ke atas itu 22, intervalnya 3, 22, 23, 24, berarti 22 sampai 24. Frekuensinya tetap 0 dan titik tengahnya juga kita isi, yaitu 23 ya teman-teman. Yang ini 8, 7, 8, 9, 8 berarti yang tengah-tengahnya. Baru kita buat grafik poligonnya. Nah, untuk grafik poligon ini kurang lebih sama kayak grafik histogram tadi, tapi karena kita nambahin satu titik baru di atas dan di bawah, jadinya bentuknya itu dia nggak putus teman-teman. Kalau tadi kan berbentuk diagram batang ya, kalau ini kita bentuk dari ujung ke ujung kayak gini. Kita tarik garis nantinya seperti ini. Dan untuk yang bagian X itu tetap di titik tengah, dan yang bagian Y itu tetap di frekuensi. Dan nanti hasilnya setelah ditarik garis, jadinya hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman, yang terakhir nih kita bakal ngebuat grafik OGIF. Nah, grafik OGIF ini rada berbeda sama grafik-grafik yang lain ya. Tabelnya itu nilai sama frekuensi tetap sama. Namun setelah itu kita buat FK. Apa tuh FK? FK itu frekuensi kumulatif. Nah, cara dapat FK gimana tuh? Nah, caranya kita mulai dari paling bawah, dari 24. 24 kita pindahin dulu dari frekuensi ini pindahin ke frekuensi kumulatif. Setelah itu ke atas, 24 ini kita tambah dengan frekuensi yang ada di sini. 24 ditambah 11 sama dengan 35. Lanjut lagi, dari sini kita tambah ke 4 jadi 39. 39 ditambah 1 jadi 40. Kayak gitu ya teman-teman untuk nemuin FK. Selanjutnya FK persen. Nah, cara nemuin FK persen kayak gimana nih? FK persen itu caranya yang paling atas. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video dari kelompok kami. Maaf ya jika ada kekurangan. Semoga video kami bisa kalian mengerti dan kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.